Pernah nggak sih Anda ngerasa hidup tuh kayak kebagi dua gitu? Ada masa sebelum, terus ada masa sesudah. Sebuah luka yang dalam banget. Iya, iya. Kayak ada kejadian yang jadi patokan gitu ya? Betul, mungkin obrolan yang bikin kaget, pengkhianatan, atau kehilangan yang mengubah segalanya. Nah, sumber yang kita bahas hari ini kutipan dari buku Lysa TerKeurst, Forgiving What You Can Forget, itu nyelamin banget pergulatan ini. Menarik. Kita mau coba gali nih, gimana sih caranya bisa maafin padahal ingatannya itu sakit banget dan kayaknya nggak bakal bisa lupa gitu. Misi kita di Deep Dive kali ini. Nemuin cara buat maju ya kan? Bahkan ketika rekonsiliasi kayaknya, wah mustahil. Fokusnya misahin proses penyembuhan Anda dari tindakan orang lain. Iya, sumber ini langsung nunjukin realitas pahitnya sih. Luka emosional itu nyata banget, kadang rasanya, lebih nusuk dari luka fisik. Benar. Ada pergulatan internal yang digambarin penulis, sinisme, kepahitan, benci, itu kayak prajurit tanpa ampun yang terus aja nyerang jiwa kita yang lagi luka. Tapi, di tengah semua itu, ada harapan kok, tetap ada. Salah satu pergulatan yang kayaknya nguras energi banget ya, seperti yang diceritain penulis juga dari pengalaman pribadinya, soal hancurnya pernikahan dia itu loh. Iya. Perasaan terjebak, nungguin orang lain berubah atau minta maaf, itu kayak, dia pakai analogi bagus banget, rasanya kayak kita lagi demo sendirian di parkiran, sementara yang lain udah pada main di pantai gitu. Iya, kena banget itu. Kita sendiri yang rugi kan, rasanya kayak nyabotase kebahagiaan sendiri gitu, nungguin sesuatu yang mungkin nggak akan datang. Tepat. Dan disinilah letak inti krusial yang ditekankan sumber ini. Kita perlu bedain dengan jelas antara pengampunan sama rekonsiliasi. Ini dua hal beda. Oke. Gimana tuh bedanya? Pengampunan seperti dijelasin di sini, itu urusan internal Anda. Pribadi banget. Ini transaksi antara Anda sama Tuhan. Atau ya sama diri sendirilah. Sebuah keputusan sadar buat ngelepasin hak nuntut balas demi kebebasan jiwa Anda sendiri. Ini bisa Anda lakuin kapan aja, nggak tergantung pihak lain. Oke. Jadi pengampunan itu buat diri kita sendiri ya, buat lepas dari beban. Tapi gimana soal hubungannya? Idealnya kan pengennya ada perbaikan gitu. Nah, itu baru masuk ke ranah rekonsiliasi. Dan di sini bedanya, rekonsiliasi itu butuh dua pihak yang kerjasama. Butuh usaha bareng buat bangun kepercayaan lagi. Sumber ini realistis kok. Kadang itu ya nggak mungkin terjadi atau malah nggak aman buat kita. Iya juga ya. Jadi, Anda bisa sepenuhnya memaafkan, maksudnya bebasin diri Anda dari rasa pahit itu, meskipun hubungan itu nggak pernah pulih atau nyambung lagi. Intinya, pengampunan itu ngebebasin Anda. Titik. Wah, pemisahan ini penting banget kayaknya ya. Dan penulis ini kan nemuin ilustrasi kuat soal tanggung jawab pribadi dalam penyembuhan ini pas dia di Yerusalem ya. Ada cerita soal 2 penyembuhan di Injil Yohanes itu. Betul sekali. Kisah orang lumpuh di Bethesda sama orang buta di Siloam. Yang menarik, Yesus kan nyuruh mereka ngelakuin sesuatu. Bangun, angkat tilammu, pergi basuh mukamu. Kesembuhan mereka itu tergantung ketaatan mereka sendiri, bukan nunggu kondisi berubah atau orang lain bantu. Iya. Jadi ada tindakan dari sisi mereka. Nah, ini jadi metafora kuat yang diangkat penulis. Penyembuhan Anda, langkah pertama Anda itu ada di tangan Anda. Pilihan Anda. Nggak perlu nunggu lampu hijau dari orang yang nyakitin Anda. Oke, jadi ada elemen tindakan dari pihak kita nih. Ini nyambung ke pemahaman lain dari sumber ini. Pengampunan itu bukan cuma satu momen, klik, selesai, tapi ada 2 sisi. Keputusan dan proses. Bisa dijelasin lagi soal ini? Bisa. Jadi, pertama, ada keputusan sadar. Ini keputusan untuk memaafkan fakta kejadiannya. Apa yang udah terjadi ya terjadi. Ini momen kita milih buat nggak lagi ngikat diri ke utang masa lalu itu. Milih ya, secara sadar. Iya. Penulis bahkan nyaranin tindakan konkret kayak nulis fakta-fakta lukanya di kartu, terus nyatain itu termaafkan. Lalu secara simbolis menutupinya. Ini sebagai tanda kalau bab itu secara mental udah Anda tutup. Mengakui juga, mungkin kekuatan kita nggak cukup, tapi anugerah bisa nutupin itu. Oke, keputusan itu kayak langkah awal yang jelas ya. Kedengarannya logis. Tapi bukannya bagian prosesnya ini yang sering bikin orang ngerasa gagal. Kayak saat ingatan muncul lagi, atau ada pemicu, nama, tempat, situasi. Terus emosi lama tuh bergejolak lagi. Marah, sedih. Rasanya kayak,
wah keputusan maafin kemarin sia-sia dong. Gimana sumber ini bantu kita hadapi ini? Pertanyaan bagus banget, karena ini realitasnya kan. Nah, sumber ini negasin, munculnya kembali emosi itu bukan tanda kegagalan pengampunan Anda. Sama kali bukan. Oh, oke. Terus apa dong? Itu sinyal. Sinyal bahwa ada dampak dari luka lama yang perlu dihadapi saat ini. Sarannya, jangan langsung panik atau merasa kalah. Coba ambil jeda sebentar. Akui perasaan yang muncul itu, oke, ini nyakitin. Lalu, secara sadar, terapin lagi keputusan pengampunan Anda tadi, tapi kali ini ke dampak emosional yang lagi Anda rasain sekarang. Jadi, terapin lagi keputusannya ke perasaan saat ini ya? Ya, betul. Ini latihan buat ngambil kembali kendali atas reaksi Anda, nolak buat ngebiarin masa lalu itu dikte hari ini Anda, gitu. Jadi, inti dari deep dive kita hari ini bisa dibilang gini ya, memaafkan apa yang tak terlupakan itu bukan sulap ngilangin memori, bukan juga nungguin orang lain minta maaf. Bukan itu. Ini lebih soal ngambil kembali kekuatan kita, misahin jalan penyembuhan Anda dari tindakan mereka, dan milih kebebasan lewat kombinasi keputusan di awal sama proses yang terus berjalan pas ada pemicu datang. Gitu ya? Tepat sekali, kombinasi keduanya itu. Dan mungkin sebagai penutup nih, sebuah pemikiran buat Anda bawa pulang. Gimana kalau kemunculan kembali rasa sakit lewat pemicu itu sebenarnya bukan kemunduran? Maksudnya? Wah, dalam juga ya. Jadi mungkin ini bukan soal melupakan sama sekali, tapi lebih ke mengubah cara Anda mengingat, dan gimana ingatan itu ngaruh ke Anda hari ini. Selamat datang di sesi deep dive kita. Hari ini kita mau coba bongkar nih materi dari Lisa Terkeerst soal memaafkan hal-hal yang kayaknya susah banget ya buat dilupain. Betul. Fokusnya tuh gimana sih pengalaman masa lalu kita, apalagi masa kecil, itu bisa kayak ngebentuk semacam naskah atau keyakinan gitu. Iya, yang kita bawa sampai sekarang. Nah, itu dia. Dan kenapa ngertiin ini tuh penting banget buat bisa maafin dan move on gitu. Materi ini kan sumbernya dari pengalaman pribadi penulisnya ya, yang lumayan berat lah. Ada soal hubungan rumit, trauma masa kecil juga. Iya. Jadi misi kita sekarang ini coba deh kita kupas bareng-bareng. Gimana sih cerita-cerita yang kita alami, dan yang sering kita ulang-ulang ke diri sendiri itu, sebenarnya ngebangun sistem kepercayaan kita. Oke. Nanti kita lihat deh. Pengampunan itu seringkali nggak cuma soal kejadian yang baru aja terjadi, tapi justru membuka luka lama atau pola pikir yang udah ketanam dari dulu. Oke, siap ya? Kita bedah? Siap. Nah, salah satu ide kunci ini menurut saya ini kuat banget konsep naskah hidup itu. Kayak skenario film ya kedengarannya? Iya, kayak gitu. Penulisnya cerita gimana pengalaman masa kecilnya, contohnya aturan ketat di rumah, jangan makan adonan kue mentah, atau ditolak teman main, atau figur ayah yang nggak ada, itu semua kayak nulis baris-baris di naskah hidupnya gitu. Benar. Misalnya nih ada pengalaman buruk sama laki-laki di masa lalu. Itu bisa aja nulis di naskahnya, wah jangan percaya deh sama cowok, ujung-ujungnya ngecewain. Gitu kan ya? Dan yang bikin ini menarik ya, naskah itu tuh nggak berhenti jadi cerita doang, tapi jadi fondasi, jadi sistem kepercayaan kita. Oh gitu. Ini yang akhirnya, sadar nggak sadar, ngarahin tindakan kita sekarang. Penulisnya kan cerita tuh, gimana dia sadar latar belakang keluarganya yang ekspresif banget gitu. Deda sama suaminya, si Art, yang dari kecil diajar buat, yaudah, simpan aja perasaanmu. Nah, ini kan jadi tantangan ya, buat mereka nyambung secara emosional. Pasti susah itu. Banget. Padahal dua-duanya pengen deket. Jadi ini bukan cuma soal kita kenal diri sendiri, tapi juga penting buat memahami naskah orang lain juga. Oke. Terus gimana caranya kita mulai ngedit naskah yang udah terlanjur ada ini? Nah, ini masuk langkah penting nih. Gimana tuh? Pertama kita coba hubungkan titik-titik gitu, antara masa lalu sama masa kini. Terus, baru deh kita coba koreksi cara kita ngelihat titik-titik itu. Menghubungkan titik-titik? Iya, penulisnya nekenin banget pentingnya sadar gimana kejadian di masa lalu, bahkan yang rasanya udah lewat jauh, itu masih mewarnai kacamata kita sekarang. Contohnya ada? Agak. Kayak cerita temennya, Colette, yang dia jadi takut banget sama matahari terbit atau terbenam. Kenapa? Ternyata karena ada trauma masa kecil yang kejadiannya pas di waktu-waktu itu. Nggak nyangka kan? Wah, iya juga ya. Oke, terus proses ngoreksinya gimana? Nah, ini bagian yang menurut saya sih krusial. Iya. Pertama, akui dulu rasa sakitnya. Jangan disangkal. Oke, akui.
Kedua, terima kenyataan. Kejadian itu udah bagian dari cerita hidup kita, ya udah nggak bisa dihapus tintanya. Tinta permanen ya istilahnya. Berat sih tapi ya harus diterima. Betul. Ketiga, ini yang aktif nih. Kita secara sadar cari cara pandang baru, perspektif baru. Kenapa ini penting? Karena persepsi yang dibentuk sama luka lama itu bisa bikin kita salah lihat banget. Penulis pakai analogi bagus deh. Gimana? Kayak gini, gara-gara kita pernah, katakanlah, digigit tikus beneran, kita jadi paranoid. Lihat gumpalan debu di pojokan aja dikira tikus. Iya, kebayang. Jadi gampang curiga ya? Nah, jadi gampang defensif, curigaan, nganggep yang terburuk duluan. Dan ini kan jelas ngehalangin penyembuhan, ya kan? Makanya pertanyaan kuncinya jadi, oke, gimana caranya gue bisa lihat situasi ini pakai kacamata yang lebih jernih ya? Pelajaran apa sih yang bisa diambil dari sini? Oke, itu masuk akal. Untuk hal-hal yang mungkin ya masih bisa dicari sisi positifnya atau pelajarannya. Tapi gimana kalau lukanya itu rasanya permanen banget kayak Bekas luka yang nggak hilang gitu ya? Atau kehilangan yang nggak akan pernah bisa diganti. Iya, itu. Penulisnya kan juga jujur banget ya soal perjuangannya dia ngadepin efek jangka panjang dari pelecehan masa kecil. Rasa cemas yang nggak hilang-hilang, pikiran yang selalu ke skenario terburuk. Dia sampai bilang bermimpi secara terbalik. Kayak, aduh ngebayanginnya aja udah sedih ya. Kayak kangen masa lalu yang nggak mungkin balik lagi. Itu berat banget pasti. Gimana dong kalau udah gitu? Apa masih bisa maafin? Berat sekali. Dan sumber ini tuh nggak megampangin rasa sakit itu sama sekali. Tapi justru di tengah situasi yang rasanya udah nggak bisa diubah itulah, pilihan buat memaafkan jadi sangat kuat, jadi pembebas. Pembebas? Gimana maksudnya? Ada beberapa kebenaran penting sih yang diangkat di sini. Pertama, maafin itu ternyata lebih memuaskan dari balas dendam. Kenapa? Karena balas dendam itu ngejebak kita dalam sakit hati terus. Oh iya, benar juga. Kalau memaafkan, itu ngebebasin kita. Urusan keadilan, ya kita serahin. Kedua, ada keyakinan kalau Tuhan itu nggak diem. Dia bekerja di balik layar, walau kita nggak lihat. Ini bisa kasih harapan. Terus? Ketiga ini agak dalam sih. Seringkali orang yang nyakitin kita itu, mereka juga bawa luka mereka sendiri loh. Ngertiin ini bukan buat ngebenerin ya, sama sekali bukan. Oke, bukan pembenaran? Bukan, tapi bisa numbuhin sedikit belas kasihan aja. Dan itu bisa ngurangin beban benci kita sendiri. Oke, selamat datang kembali di Deep Dive kita. Yang ini kami siapkan khusus buat Anda. Hari ini kita mau coba bongkar nih pemikiran menarik dari buku Lysa TerKeurst. Judulnya Memaafkan Apa Yang Tidak Dapat Anda Lupakan. Buku yang cukup dalam ya pembahasannya. Betul. Kita bakal fokus ke bagian yang ngebahas susahnya memaafkan. Apalagi kalau rasa sakitnya itu datang dari orang terdekat dan ya terus-terusan gitu. Misi kita kali ini pengen gali bareng soal satu, pentingnya batasan. Terus yang kedua, gimana iman kita diuji waktu rasanya kok Tuhan diem aja gitu ya di tengah penderitaan kita. Isu yang relevan banget buat banyak orang kayaknya. Iya kan? Pernah nggak sih Anda ngerasa, aduh nggak berdaya banget gitu, pas pilihan orang yang Anda sayang malah ikut menghancurkan hidup Anda juga. Kayak mimpi indah tiba-tiba, ya ampun dibuang gitu aja. Oke deh, mari kita kupas ini pelan-pelan. Buku ini wah bener-bener nangkap rasa sakitnya ya. Maksudnya lihat orang yang kita sayang bikin keputusan buruk, dampaknya kena ke kita juga. Iya, dampaknya bisa macam-macam ya. Emosi, finansial. Bahkan fisik kadang-kadang. Rasanya tuh nggak adil banget, apalagi kalau kita udah coba ngingetin gitu loh. Tepat sekali. Dan ya di saat kita posisinya cuma bisa berusaha bertahan hidup aja, memaafkan itu rasanya, aduh hampir mustahil ya. Tapi wawasan kunci di sini tuh gimana kita bisa geser fokus. Fokus ke apa yang bisa kita kendalikan sekarang. Apa tuh yang bisa dikendalikan? Iya, respons kita sendiri, terus gimana kita menerapkan batasan. Nah justru ini yang penting. Ini yang bisa bikin pengampunan di masa depan itu jadi lebih mungkin terjadi. Oke, nah disinilah konsep batasan jadi penting banget ya. Di buku ini ada analogi bagus, katanya batasan itu bukan tembok buat ngusir orang, tapi lebih kayak pagar. Bisa dijelasin lagi nggak maksudnya pagar? Tentu. Jadi coba bayangin pagar deh. Fungsinya kan melindungi diri Anda ya kan? Melindungi dari konsekuensi perilaku mereka.
bukan buat ngehukum mereka. Ini lebih ke soal berhenti ikut, istilah penulisnya, menari dengan disfungsi. Menari dengan disfungsi. Iya, jauh lebih efektif daripada kita capek-capek terus nyoba ngubah orang lain. Seringkali kan itu sia-sia ya. Dan ya ampun, bikin capek banget. Penulisnya bahkan cerita loh, dia ngerasa kerja lebih keras buat ngatasin masalah pasangannya, daripada pasangannya sendiri. Wah, itu kena banget sih. Tapi seringkali kita bingung ya, gimana sih cara bedain batasan yang sehat sama tindakan yang malah jatuhnya membiarkan atau enabling gitu. Nah, itu pertanyaan bagus sekali. Dan ini memang sering bikin bingung. Iya, batasannya tipis soalnya kadang. Betul. Sumber ini ngutip seorang konselor, namanya Jim Kress. Dia kasih tanda-tanda jelas kapan kita masuk ke area enabling itu. Misalnya nih, pas kita kerja lebih keras ngatasin masalah mereka daripada mereka sendiri. Atau kita biarin aja mereka langgar batas tanpa ada konsekuensi. Oh, atau nutup-nutupin kesalahan mereka gitu ya? Iya, nutupin atau bikin-bikin alasan buat perilaku nggak sehat mereka. Ada kutipan kunci nih yang perlu kita ingat. Memaafkan itu melepaskan keinginan kita untuk balas dendam, bukan keinginan kita untuk membatasi diri. Menarik. Jadi beda ya, memaafkan sama batasan. Beda. Memaafkan itu urusan hati Anda ke Tuhan. Tapi batasan itu tindakan nyata. Buat apa? Buat jaga diri Anda biar tetap utuh. Oke. Jadi intinya batasan itu buat jaga kewarasan kita gitu ya. Tapi, gimana caranya nerapin itu tanpa ngerasa egois? Ada tips praktisnya nggak? Ada. Buku ini nawarin beberapa langkah yang cukup konkret sih. Pertama, nyatakan batasan itu jelas dan langsung aja. Nggak usah pakai penjelasan berlebihan yang malah bikin rumit. Terus? Berani bilang tidak, itu penting. Terus, jujur sama kapasitas diri sendiri. Kita kan nggak bisa nolong semua orang terus-menerus ya. Dan kadang, kita perlu ngurangin akses mereka ke sisi emosional kita yang paling rentan. Apalagi kalau itu terus-terusan disalahgunakan. Oke, langkah praktisnya masuk akal sih. Tapi nih, kita masuk ke lapisan yang lebih dalam lagi ya sekarang. Bagaimana dengan iman kita? Saat rasa sakit itu, nggak hilang-hilang. Nah, ini dia. Buku ini jujur banget ya soal pergumulan iman ini. Pertanyaan di mana Tuhan gitu pas doa-doa rasanya nggak dijawab-jawab. Betul, penulisnya nggak nutup-nutupin bagian itu sama sekali. Dia cerita rasa putus asanya, bahkan ngaku jadi enggan gitu mau memaafkan. Kenapa? Karena ngerasa Tuhan tuh jauh banget. Sampai muncul pertanyaan yang mendasar banget dan cukup mengguncang ya. Apa Tuhan memang nggak peduli? Wow. Buku ini bahkan nyebut ada orang yang sampai nyari di Google mengapa Tuhan membenci saya. Itu kan nunjukin betapa dalamnya luka dan kebingungan yang bisa muncul ya. Iya, itu dalam banget sih. Benar-benar jujur dan rentan ya pengakuannya. Lalu, gimana buku ini nawarin jalan keluarnya? Atau paling nggak cara buat kita jalan di tengah kebingungan iman kayak gitu? Nah, yang menarik itu ada pergeseran perspektif yang ditawarin. Seringkali katanya runtuhnya iman itu bukan karena kita ragu Tuhan itu ada atau enggak. Tapi karena kita mulai percaya sama hal yang salah. Misalnya, kita jadi percaya kalau Tuhan nggak bekerja nih dalam situasi saya. Atau percuma aja memaafkan, nggak ada gunanya. Nah, teks ini ngingetin kita bahwa apa yang kita lihat pakai mata kepala sendiri itu belum tentu keseluruhan cerita loh. Maksudnya? Pekerjaan Tuhan itu seringkali nggak kelihatan di permukaan. Di buku ini digambarin kayak keajaiban yang menetes lambat. Keajaiban yang menetes lambat. Suka deh istilahnya. Jadi artinya kita punya pilihan ya di sini. Tepat sekali. Pilihannya ada di kita. Apakah kita mau terus fokus sama badainya, ya rasa sakit kita, kebingungan kita, atau kita milih buat pegang kebenaran. Kebenaran tentang siapa Tuhan, tentang kesetiaannya, meskipun kita belum lihat jalan keluarnya sama sekali. Jadi soal harapan ya? Iya, harapan. Tapi bukan harapan kosong. Di sini digambarkan harapan itu sebagai gema keabadian. Dan iman itu menari mengikuti melodi masa depan itu sekarang. Keren ya? Wah, keren banget analoginya. Menari sekarang ya? Iya. Jadi, pengampunan itu, pada akhirnya, jadi cara kita nyelarasin hati kita sama hatinya Tuhan. Terlepas dari nanti situasinya bakal berakhir gimana. Ini mirip janji Yesus sih. Duka cita itu bukan sekedar diganti sukacita, tapi berubah menjadi sukacita. Ada transformasi di dalamnya. Oke, jadi kalau kita coba rangkum nih ya, intinya apa dong? Memaafkan itu emang rumit, iya. Apalagi kalau lukanya terus ada, situasinya belum berubah. Betul. Terus,
Menetapin batasan itu bukan egois, tapi justru langkah penting buat jaga diri kita biar tetap sehat. Supaya apa? Supaya kita tetap punya kapasitas buat mengasihi. Nah, itu poin penting. Dan wajar kalau iman kita goyah pas lagi menderita. Tapi itu bukan berarti Tuhan ninggalin kita ya. Gitu ya. Benar sekali. Batasan itu bantu Anda jaga kewarasan, jaga kapasitas buat berbelas kasih, dan pengampunan seperti yang ditekankan sumber ini jadi sebuah cara buat nyelarasin hati kita sama Tuhan, bahkan di tengah ketidakpastian, di tengah kekacauan sekalipun. Oke, sebagai penutup nih, kami mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Pertanyaan ini cukup menantang sih dari buku ini. Bagaimana jika selama ini cara berpikir kita yang salah? Bagaimana jika dari sudut pandang Tuhan yang kekal dan sempurna, apa yang kita minta itu bukanlah yang sesungguhnya kita inginkan atau kita butuhkan. Coba deh biarkan pertanyaan ini meresap sejenak dalam diri Anda. Mungkin aja keputusan untuk memaafkan ya di tengah segala kerumitan ini justru adalah keputusan terbaik yang pernah Anda buat. Sebuah pemikiran yang kuat untuk dibawa pulang. Betul. Terima kasih sudah menyimak Deep Dive kita kali ini. Semoga obrolan ini bisa memberi Anda perspektif baru yang berharga ya. Selamat datang kembali di Deep Dive Anda. Kali ini nih, kita mau coba gali materi yang lumayan berat ya, tapi rasanya relevan banget buat banyak orang. Ini dari Lysa TerKeurst, topiknya soal memaafkan hal-hal yang ya rasanya nggak mungkin bisa dilupain gitu aja. Anda mungkin pernah kan ngerasa terluka, entah karena omongan atau tindakan orang lain, atau mungkin juga karena ya hal-hal sulit yang kita rasa kok Tuhan izinkan terjadi gitu. Sumber kita kali ini kutipan dari buku dia, Forgiving What You Can Forget, bab 11-14 plus lampirannya. Nah, misi kita apa? Kita coba tarik nih, intisari penting soal gimana sih caranya berdamai sama kenangan pahit, dan siapa tahu bisa nemu keindahan lagi di baliknya. Oke deh, kita mulai bongkar ya. Buku ini kerasa personal banget ya. Isinya tuh banyak pergulatan penulisnya sendiri soal iman, terus kecewa yang mendalam, sama gimana caranya dia nemuin jalan pengampunan. Tapi kok anehnya? Malah lancar gitu ya? Nah, semua pintu kayak kebuka lebar, seolah-olah dapat restu gitu. Pernah nggak sih Anda ngerasa gitu? Udah doa minta stop, malah kayak dikasih jalan terus. Itu pengalaman yang pasti bikin bingung ya. Dan sumber ini coba kasih sudut pandang lain sih tentang gimana kita lihat jawaban doa atau ya pemeliharaan Tuhan lah. Penulisnya pakai analogi yang bagus menurut saya. Dia bilang pemeliharaan Tuhan itu bisa kayak roti. Roti? Maksudnya? Ya, hasil kerja keras kita yang kelihatan, yang bisa kita ukur gitu. Tapi bisa juga katanya bentuknya mana. Mana? Kayak di Alkitab itu ya, yang turun tiap hari. Betul. Keajaiban harian yang nggak terduga, yang butuh kita percaya tiap hari. Atau yang paling dalam nih, Yesus sendiri sebagai roti kehidupan. Itu kan pemeliharaan rohani ya, buat jiwa kita. Nah, seringnya kita itu ya fokusnya nyari roti itu tadi, padahal bisa jadi Tuhan lagi siapin mana, atau malah ya dirinya sendiri. Wah, menarik banget analoginya. Jadi, mungkin kita kecewa karena ekspektasi kita itu roti, tapi yang datang mana? Bisa jadi begitu. Ini bener-bener nantang kita ya, buat nanya ke diri sendiri. Kita bisa nggak sih percaya sama gambaran besarnya Tuhan? Gitu. Walaupun kita nggak ngerti sama sekali nih, potongan puzzle yang ada di depan mata sekarang ini. Persis. Pertanyaan reflektif yang penting banget. Tapi nih, kalau rasa nggak ngerti itu ketemu sama rasa sakit, entah karena kecewa sama Tuhan atau ya dilukai orang lain, ada bahaya lain kan yang ngintai. Kepahitan itu. Tepat sekali. Dan buku ini ngingetin kepahitan itu licik. Bisa nyamar dia. Nyamar gimana maksudnya? Ya, mungkin nggak selalu kelihatan kayak marah yang meledak-ledak gitu. Bisa jadi munculnya lewat komentar sinis terus-terusan. Atau jadi gampang curiga sama niat orang lain. Atau sekedar capek aja, capek kronis. Karena ngerasa kok kayaknya selalu jadi korban. Yang jelas, gambarannya di buku itu kuat banget. Kepahitan itu kayak minum racun asam. Pelan-pelan tapi pasti ngerusak kedamaian kita dari dalam. Wih, racun asam. Ngeri juga ya gambarannya. Terus ada lagi metafora yang saya ingat. Kepahitan itu katanya kayak transaksi yang rugi. Haha, iya, transaksi buruk ya. Iya, rasanya kayak kita dapat pembenaran gitu, ngerasa paling bener. Tapi ujung-ujungnya kita sendiri yang bayar harganya. Kedamaian kita hilang, tawar-menawar yang ya rugi bandar lah.
Benar, selalu rugi sendiri. Nah, sebagai penawarnya nih, sumber ini ngarahin kita ke konsep Ibrani yang shalom yang adem banget. Shalom. Shalom, damai sejahtera itu kan ya? Lebih dari sekedar nggak ada konflik. Shalom itu kondisi utuh, sejahtera, damai yang aktif. Sesuatu yang kita bawa ke dalam situasi. Kuncinya ada di ayat yang dikutip Roma 12:18. Sedapat-dapatnya. Nah ini penting. Sejauh itu tergantung kita. Kalau itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian shalom dengan semua orang. Oh, jadi fokusnya di kitanya ya? Betul. Fokusnya di pilihan Anda. Pilihan kita untuk jadi pembawa damai itu. Nggak peduli respon orang lain gimana. Jadi shalom itu bukan pasif nunggu damai, tapi kita yang aktif. Bikin damai mulai dari diri sendiri. Wah, ini mengubah cara pandang sih. Dan ini nyambung banget ya ke ide berikutnya yang juga penting banget di buku ini. Pengampunan itu. Bukan event sekali jadi, terus udah selesai? Bukan. Tapi lebih kayak praktek harian gitu ya, ritme. Kayak doa Bapa kami itu kan ada bagian ampunilah kami seperti kami juga mengampuni. Itu kan kayaknya tiap hari ya. Iya, menyiratkan frekuensi harian. Tujuannya bukan sempurna, wah siapa juga yang bisa sempurna ngampunin. Tapi kemajuan, maju terus dikit-dikit. Progress, not perfection. Nah, itu dia. Buku ini bahkan kasih alat bantu praktis loh, kayak semacam metode jurnal gitu, pakai format 4 kotak. Buat apa? Buat renungin firman, terus ngakuin area sulit kita hari itu, dan ya secara sadar milih buat ngampunin. Iya, praktek harian itu kuncinya. Mengakui salah kita, terus milih buat ngampunin orang lain. Itu kayak pola doa tadi. Jadi mekanisme buat mutus siklus, ya kekacauan di dalam diri kita, dan juga di hubungan kita sama orang lain. Ini bukan soal nunggu perasaan pengen ngampunin muncul. Wah, bisa nggak datang-datang itu. Iya juga ya. Ini soal pilihan aktif. Milih buat jalan di jalur damai dan kasih karunia, justru pas lagi susah-susahnya, pas lagi rasanya bertentangan banget sama naluri kita. Jadi, mungkin buat Anda yang lagi dengerin nih, apa artinya semua ini, sumber ini kayaknya ninggalin kita sama pertanyaan penutup ya. Kepahitan itu kan sering akarnya dari luka, dari kehilangan yang belum beres. Itu bisa bikin hati kita jadi keras kayak tanah kering retak-retak gitu. Nah, gimana kalau alih-alih kita biarin hati kita mengeras, kita justru milih buat secara sadar ngolah tanah hati kita itu. Tiap hari. Ngolah tanah hati. Saya suka banget gambaran itu. Artinya, tiap hari kita ngakuin ya kita rapuh. Terus kita milih buat melangkah dalam pengampunan. Sekecil apapun itu, hari itu. Dan fokus ke shalom tadi. Kedamaian utuh yang ternyata bergantung sama pilihan kita ya, untuk kita bawa dan kita sebarkan. Wah, dalam banget ini buat direnungin. Oke deh, sampai jumpa di Deep Dive kita berikutnya.